Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Teman-teman, pada siang hari ini kita jumpa lagi dengan TV Cipta Kreasi Multidigital. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang cukup istimewa. Ya. Tamu ini adalah seorang dosen dari universitas yang sangat terkenal di Indonesia, itu Universitas Indonesia. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mari kita sapa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Dr. Andreas. Ya. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Dr. Andreas. Dr. Andreas ini adalah salah satu narasumber disertasi saya dalam dosen S3 di UI. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya. Saya dipercaya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dalam rangka wawancara dengan Pak Wahyu. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita akan melihat sedikit riwayat hidup dari Pak Wahyu ya. Bapak Wahyu lahir di Blitar ya. Kemudian menempuh pendidikan S1 ya, S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Luar biasa, judul skripsinya sudah terlihat dari keminatannya ya. Judulnya adalah Penanaman Modal Asing di Rumah Sakit ya. Implikasi terhadap fungsi sosial dan orientasi profit rumah sakit. Selanjutnya Pak Wahyu juga melanjutkan S2 Magister Hukum juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul tesis Malpraktik Medis di Rumah Sakit, Implikasi terhadap Bisnis Rumah Sakit. Dan terakhir, seperti yang tadi disampaikan Pak Wahyu menyelesaikan disertasinya juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul disertasi Tanggung Jawab Pemerintah dan Rumah Sakit dalam Sengketa Medis di Rumah Sakit. Demikian itu riwayat singkat. Nah, pada siang hari ini saya mungkin akan menanyakan yang sederhana, Pak. Bapak sebagai pengampu hukum kesehatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak bisa cerita secara singkat bagaimana Bapak kok bagaimana prosesnya loh? Iya. Mengampu itu sehingga menyenangi atau memilih untuk menjadi pengajar di bidang hukum kesehatan. Terima kasih Dr. Andreas. Sebenarnya susah ya dijelaskan dengan kata-kata ya. Ini pertanyaan ini karena sangat menyentuh lubuk hati saya yang paling dalam ini terus terang. Jadi terus terang ada dua faktor Dr. Andreas. Pertama faktor keluarga. Kebetulan ayah saya juga orang kesehatan ya, tapi bukan dokter, tapi perawat gitu. Ibu saya juga perawat. Jadi dalam keseharian saya memang sudah aktif dengan hubungan pasien dengan dokter. Jadi orang tua pengennya saya masuk fakultas kedokteran. Nah, ketika saya SMA, saya mohon maaf ya dokter, saya belak-belakan aja ya, jangan tersinggung ya. Itu saya melihat profesi dokter itu dominan dengan dua hal. Yang pertama, profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia. Nah, yang kedua, profesi dokter adalah profesi yang sangat menjanjikan bagi saya. Masa depan dan sebagai masa depan cerah gitu. Akhirnya saya ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri, Dr. Andreas. 3 kali nggak tanggung-tanggung, saking pengennya jadi dokter. Yang pertama, saya nggak masuk dokter, malah masuk fakultas hukum, UNS waktu itu di Semarang. Yang kedua, nggak tembus juga, masuk fakultas hukum UI. Saya masih nggak pantang mundur dokter. Yang ketiga, terakhir saya coba lagi dokter. Masih nggak tembus juga. Saya masuk fisika ITB gitu. Iya, tapi akhirnya, aduh kalau kayak gini, habis ini umur saya cuma buat ujian terus. Ya udah. Seandainya Bapak teruskan di ITB mungkin sudah jadi. Saya jadi dokter fisika. Menjadi Menteri Kesehatan. Oh gitu. Terima kasih dokter atas doanya dokter. Itu 3 kali dokter nggak tembus. Karena saya lihat ini profesi yang mulia dan kedua profesi yang bergengsi. Tapi mohon maaf sekali lagi jangan tersinggung. Beberapa hari yang lalu anak-anak saya tanya, 2 anak saya, Dek, kalau gede mau jadi apa? Mau jadi dokter? Jangan, saya bilang. Kenapa jangan? Pertama, dia memang profesi yang mulia, saya akui sampai sekarang. Yang kedua, faktor yang kedua, bergengsi, menjanjikan masa depan cerah. Kalau buat saya sekarang kok enggak ya?
udah agak susah sekarang itu suasananya. Iya, Iya. dokter itu pendidikannya susah, panjang, effort, biaya tinggi dan sebagainya. Ketika lulus dia dipantau dengan berbagai macam ya alat pemantau semacam CCTV. Saya lihat ada 6 paling nggak di situ. Ada disiplin, ada etika, ada perdata, ada pidana, ada administrasi, dan terakhir ada media massa. Jadi seperti itulah. Jadi awalnya itu saya minat banget, pengen banget menjadi dokter gitu. Jadi itulah dokter. Iya. Awal mulanya sampai 3 kali ujian saya. Iya. Nah, ini lagi Pak Mas, saya manggil Mas Wahyu aja. Ya bebas ya, mau Mas, mau Pak, mau Dek juga nggak apa-apa. Jadi gini Mas, tadi kan dari pengalaman tuh sangat menyentuh ya. Iya, Sangat romantisme masa lalu. romantis masa lalu. Iya, Tapi kan artinya gini, yang di kedua itu Mas sudah masuk UI kan? iya, Terus masuk waktu itu? masuk Masuk kuliah ya di UI. Kok kenapa harus cari lagi yang ketiga? Karena saya masih penasaran. Sebenarnya sosok seperti apa sih yang bisa diterima di Fakultas Kedokteran? Saya nyoba lagi. Saya beli formulir IPA gitu. Masih nggak tembus Dokter Andreas. Saya dapatnya ITB waktu itu, fisika gitu. Jadi ya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ya saya memang bodoh, saya nggak bakat jadi dokter. Yang kedua, yang menjadi dokter saat itu memang orang-orang hebat. Jadi itulah poin pertama saya yang sampai sekarang saya pegang, dokter itu sosok yang mulia itu seharusnya, integritasnya tinggi gitu. Jadi itulah yang disebut tuh, manusia merencanakan Tuhan yang Betul sekali, iya. Tapi terus terang, karena di satu pihak saya kan prihatin ya, Pak Boy ya. Dokter itu kerjanya kayak badannya dilepas, kakinya dipegangin dia. Karena dari segala sisi dimonitor loh dia itu, yang saya sebut 6 macam itu. Makanya saya lihat ada semacam perlakuan yang tidak proporsional terhadap profesi yang satu ini. Oleh karena itu, tadi Dokter Andreas sudah menyebutkan, saya konsisten. Mulai S1, S2, S3, saya nulis skripsi, tesis, disertasi, semuanya hukum kesehatan. Dan kalau ditarik benang merahnya, sebenarnya adalah perlindungan hukum bagi dokter. Terus terang ini profesi yang sangat saya hormati. Saya sendiri nggak bisa tembus. Dan yang kedua, ini sangat saya sayangi profesi yang mulia ini. Justru itulah Mas Wahyu saya undang Mas Oh, Wahyu. terima ke kasih, sini. Pak Boy. Jadi terus terang aja Mas, ini sejak tahun 80-an itu yang namanya hukum kesehatan sudah diajarkan di Fakultas Hukum. Iya. Tapi waktu itu orang masih bertanya-tanya, apa sih hubungan antara hukum kesehatan dengan Fakultas Hukum? Iya. Waktu itu kan masih yang Mas bilang bahwa benar, kalau dokter itu waktu itu memang freelance benar ya, Iya. mau ngapa-ngapain itu Betul. bisa. Iya. Tapi kan semenjak ya peralihan dunia makin kritis, Iya. semua yang saya setuju sekali, dokter itu CCTV-nya lebih banyak dibanding yang pakai yang lain. Dipantau profesi. Nah ini Mas, jadi Mas kan bicara masalah hukum kesehatan. Nih, pemirsa, coba tolong jelasin kepada pemirsa kita nih Mas. Hukum kesehatan, kan kita ambil topik yaitu malpraktis. Ya, sebetulnya malpraktik itu apa sih? Bisa dijelasin? Terima kasih, Pak Boy. Jadi hukum kesehatan itu termasuk ilmu yang relatif baru ya di Indonesia. Pemicunya pada tanggal 4 Januari 1979 ada sebuah kasus yang menyebabkan ilmu yang satu ini lahir. Tapi kalau saya jelaskan terlalu panjang ya, nanti mungkin saya kupas dalam webinar ya ini ya, termasuk aspek hukum dan sebagainya gitu. Tapi intinya hukum kesehatan itu adalah kalau digambarkan dalam sebuah lingkaran, dia adalah lingkaran yang sangat luas itu, Pak Boy. Di dalam hukum kesehatan ada hukum kedokteran, ada hukum keperawatan, ada hukum kebidanan, ada hukum rumah sakit, ada hukum farmasi dan sebagainya. Beserta segala aspeknya. Ada informed consent, ada rekam medis, ada kontributor inequality, semuanya. Aspeknya banyak sekali mengenai hukum kesehatan itu. Nah, pertanyaan bagus, Pak Boy, mengenai malpraktek. Pak Boy, Dokter Andreas, hari ini dan bahkan beberapa tahun sebelumnya, ketika kita mendengar kata malpraktek, tentu opini orang, pandangan orang langsung tertuju ke dokter. Seharusnya tidak demikian. Malpraktek itu, kalau kita baca dalam Kamus Hukum Negara Anglo-Saxon, malpraktek artinya adalah kesalahan yang dilakukan oleh profesi. Apakah yang namanya profesi ini hanya dokter? Enggak harusnya.
Inilah yang harus kita luruskan dari sekarang. Jadi sekarang asumsi orang konotasinya jelek sekali. Setiap ada penyebutan malpraktek dokter pasti seperti itu. Seharusnya tidak. Malpraktek itu menyangkut profesi. Kenapa malpraktek selalu identik dengan dokter? Ya karena kalau dokter biasanya kasat mata orang lihatnya. Orang kita kan perspektifnya masih ke hasil. Datang masuk rumah sakit dalam kondisi masih hidup, kok keluar meninggal dunia gitu. Datang kritis, kemudian keluar ada yang diamputasi dan sebagainya, jangan-jangan malpraktek dan sebagainya. Jadi malpraktek itu seharusnya untuk profesi. Tapi sekali lagi, apakah mungkin istilah malpraktek ini bisa diterapkan ke profesi lain? Nah, Contoh, pertanyaannya. contoh lawyer. Hmm. Contoh Bapak klien saya lawyer. Ya. Ketika Bapak mempercayakan kasus ke saya, ternyata saya kalah. Bapak mungkin bilang, sampean error ya? Anda error? Enggak. Saya udah maksimal. Ya ginilah proses hukum di negara kita. Gitu. Penuh dengan hal yang sulit diprediksi. Ya mungkin bisa menghindar seperti itu. Gitu. Susah untuk membuktikan malpraktik di tempat lain. Gitu. Akhirnya malpraktik itu identik dengan dokter. Seharusnya malpraktik itu untuk profesi. Gitu. Nah untuk dokter pun seharusnya apapun hasilnya, meskipun itu hasilnya di luar dari skenario, itu tidak serta-merta bisa digolongkan dengan malpraktik. Karena tindakan medis itu banyak yang tersangkut paut. Di sana bisa ada resiko medis, ada mungkin kecelakaan medis, ada contributory of negligence, dan kemudian ada ispaning verbintanis. Hubungannya ispaning verbintanis gitu. Nah, satu lagi Mas, saya sangat tertarik nih Mas. Pak, saya izinin nih Pak. Iya. Tapi kalau saya jelaskan semua panjang banget tadi poin-poin tadi. Nanti kita siap. Pemirsa, Iya. ini kita kupas dulu di awal. Selanjutnya ikuti webinar kita. Nah, ada webinar? Ada webinar, saya akan undang lagi. Gitu. Jadi gini, kalau webinar itu nanti bukan hanya Mas Wahyu, ya ada beberapa yang saya undang juga, nanti dari kalangan dokter juga kita akan undang. Nah, jadi tadi saya sangat tertarik. Masyarakat melihat kalau kita bicara malpraktek, kita melihat hanya dokter. Padahal kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menyakup semua profesi ada di sana. Betul. Istilahnya ada etika lah di situ. Betul. Lebih menitik beratkan kepada etika. Betul. Nah, jadi kalau sekarang coba tolong dijelaskan lagi etika yang ada di profesi ini mulainya dari mana? Silakan Mas. Jadi gini, Pak Boy. Saya ketika ditanya oleh dokter ya, rekan-rekan dokter senior, Mas Wahyu, gimana sih kuncinya seorang dokter itu biar bisa praktek secara aman? Biar nggak tersangkut masalah hukum. Kuncinya satu, patuhi etika. Patuhi kode etik. Kode etik kedokteran Indonesia. Kenapa? Kalau kita gambarkan lingkaran yang luas, etika itu lingkaran yang paling gede, Pak Boy. Di dalam lingkaran gede itu ada disiplin. Kemudian yang lebih kecil lagi ada hukum. Jadi hukum itu hanya sebagian kecil. Pelanggaran etika belum tentu pelanggaran hukum itu. Pak Boy didatangin pasien sakit apa? Gatel, dokter Boy gitu. Jangan mati. Enggak gitu. Tapi sembuh. Pelanggaran hukum? Enggak, tapi pelanggaran etika. Pak Boy buka praktek. Di ruang praktek disediain makanan prasmanan, minuman, door press mungkin 10 kali berobat dapat Yamaha Mio dan sebagainya. Pelanggaran hukum? Bukan. Pasien senang, saya senang. Saya akan berubah terus, rajin ngunjungin Anda gitu. Pelanggaran etika. Etika itu luas sekali. Etika ada yang beraspek hukum, tapi lebih banyak yang tidak. Jadi sepanjang etika dipatuhi itu seharusnya aman. Etika, kemudian ada disiplin, baru kemudian yang kecil itu hukum. Memang sih ada sebagian kecil etika yang beririsan dengan hukum. Karena di dalam etika ada disiplin, ada hukum. Misalnya aborsi. Atau mungkin menyebarkan rahasia medis dan sebagainya gitu. Nah, saya sekarang mau nanya nih dengan sesama host dulu nih. Beliau kan adalah seorang dokter. Bagaimana Pak Dokter pertama kali menghadapi pasien? Pertama kan pasti akan mendiagnosis penyakitnya. Terus ada tindakan. Nah, tindakan operasi, apalagi Pak Dokter ada dokter spesialis bedah nih.
Nah, apa yang harus dilakukan dulu? Apa yang pertama kali diucapkan untuk meyakinkan si pasien sama si ininya, keluarganya? Silakan Pak. Iya. Kita TikTok aja sekarang. Begini Ya, ya. lebih seru ya. Begini teman-teman. Jadi begitu pasien itu masuk ke klinik seorang dokter, sebenarnya itu sudah terjadi hubungan. Iya. Hubungan yang namanya hubungan terapeutik. Jadi antara dokter dengan pasiennya. Tadi yang seperti dikatakan Pak Wahyu, hubungan kita ini nanti akan sifatnya adalah inspanning verbintenis. Kita sebagai dokter melakukan terapi dan sebagainya itu dalam rangka hubungan yang usaha yang maksimal. Jadi bukan menjanjikan hasil. Nah, sedangkan masalah-masalah di lapangan, di pengadilan dan sebagainya, para advokat atau lawyer lebih berorientasi pada hasil. Maka pasal yang sering dipakai kan pasal 359, 360. Jadi hubungan itu dimulai pada saat pasien itu masuk, dia mulai bercerita keluh kesah penyakitnya, perjalanan penyakitnya sampai pemeriksaan fisik, sampai nanti masuk ke pemeriksaan tambahan. Nah, di dalam hubungan-hubungan itu, kalau semuanya berjalan dengan baik, hasil terapi pengobatannya baik, positif, sudah tidak timbul masalah. Yang sering menimbulkan masalah, kalau hasil pengobatan itu tidak sesuai yang diharapkan oleh pasien maupun keluarganya. Walaupun itu belum tentu merupakan kelalaian, bisa saja itu risiko medis seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit itu sangat banyak. Jadi bukan hanya satu, bukan penyakit itu sendiri, ada penyakit penyerta, ada usia, ya kan? Ada banyak lain faktor yang sangat mempengaruhi hasil pengobatan. Nah, saya tidak mau cerita lebih panjang lebar. Teman-teman, ya kami ajak teman-teman mengikuti webinar ya minggu depan ya. Nanti akan diperdalam. Betul. Nah, Pak Wahyu nanti akan bicara lebih dalam, dan saya juga akan bicara dengan Pak Boy juga hal yang lebih dalam. Kalau kita sampaikan di sini ya tentu saja kurang menarik. Nah, yang saya boleh nanya lagi ya. Silakan. Pak Wahyu kira-kira ya, kenapa webinar itu wajib diikuti? Nah, siapa saja yang menurut Pak Wahyu wajib mengikuti webinar ini? Penting sekali. Ya, selain mungkin tenaga medis, dokter gigi, tenaga kesehatan, perawat dan semuanya. Siapa lagi? Saya rasa nggak cuma dokter ya, tapi saya rasa SDM kesehatan harus mengikuti webinar ini. Karena pemicu ya namanya malpraktek medis ya porosnya kan pasti dari tindakan medis. Tapi tindakan medis itu kan biasanya terkait dengan pelayanan medis. Pelayanan medis pasti terkait dengan seluruh SDM kesehatan, entah itu perawat, bidan, bahkan administrasi rumah sakit, manajemen rumah sakit. Rumah sakit juga harus bertanggung jawab loh apabila ada sengketa medis di dalam rumah sakit, baik secara teoritis maupun kasus. Kebetulan disertasi saya meneliti hal tersebut. Itu baru dari satu pihak. Itu satu pihak itu saya kelompokkan sebagai pemberi layanan kesehatan. Mereka sebaiknya mengikuti ini. Yang kedua, penerima layanan kesehatan. Siapa sih pasien? Sudah seharusnya dalam era sekarang ini jadilah pasien yang cerdas gitu. Ya artinya harus bisa jadi melihat. itu masyarakat luas juga diperbolehkan ikut. Oh iya, harus ikut lah, harus jadilah pasien yang cerdas. Anda itu punya hak atas informasi. Jika Anda di awal merasa nggak paham dengan apa yang tindakan dokter, penyampaian dan sebagainya, Anda bertanya lah. Jangan kemudian di belakang hari ada miskomunikasi. Karena dari jurnal terakhir dari Inggris, Oxford itu, 70% sengketa medis itu berasal dari informasi. Pasiennya dijelasin nggak paham, atau dokternya menjelasin serba sedikit, atau menjelaskan tapi dengan bahasa medis gitu. Jadi nggak nyampe informasinya. Gitu. Jadi nggak cuma memberi layanan kesehatan, penerima layanan kesehatan juga harus ikut itu pasien gitu. Pasien jadi haruslah menjadi pasien yang cerdas dalam era sekarang ini. Termasuk advokat juga ya Pak? Advokat apalagi gitu. Mahasiswi dan sebagainya. Advokat harus paham karena bidang ini nggak bisa disamakan dengan bidang yang umum, misalnya pidana umum, perdata umum dan sebagainya. Ini lebih ke yang spesifik atau khusus. Iya, setahu saya sudah pernah mengikuti PKPA. Tidak semua PKPA dimasukkan hukum kesehatan. Belum. Iya. Belum ya? Ya karena persepsinya masih beranggapan ini adalah suatu hal yang umum. Hukum perdata ya. Iya, dipergunakanlah hukum perdata ABW atau KUHP, gitu. Bukan undang-undang yang sifatnya lex spesialis. Padahal sifatnya adalah lex spesialis. Di sinilah inspanning
verbal tenis, bukan resultat verbal tenis. Kalau aturan yang umum kan sifatnya resultat verbal tenis. Iya. Disinilah ada resiko medis, disinilah ada potensi kecelakaan medis, disinilah juga ada contributory of negligence yang mungkin bisa muncul dari pasien kita. Karena kearifan lokal orang Indonesia kadang-kadang kalau berobat sama satu dokter nggak sembuh sehari, pindah ke tempat lain atau pindah ke pengobat alternatif. Atau nyari obat sendiri di warung lah dan sebagainya. Itulah salah satu poin dari contributory of negligence. Tapi rasanya nggak mungkin bisa saya bahas sekarang ya, nanti kan bisa sampai tengah malam ini kita. Ini Mas, karena juga waktu kita kan terbatas. Ya, saya sebetulnya ini sangat tertarik ya untuk bicara ini. Nanti untuk lebih jelasnya, pemirsa jangan lupa ya, ikuti tanggal mainnya. Kita adakan webinar, kita kupas habis satu-satu ini. Tanggal 8, Pak. Tanggal 18. Ya nanti kita umumkan lah. Kita umumkan. Gitu. Jadi gini. Mas, ada webinar tapi. Ada webinar. Makanya saya udah mempersiapkan ini. Saya mengundang Mas Wahyu. Mas, nih terakhir pertanyaan kita nih dari kita mau nanya. Tadi kan saya tertarik Mas mengucapkan leg spesialis, leg generalis. Sebetulnya kalau hukum kesehatan ini kan leg spesialis. Tapi, nah ini pemirsa nih perhatikan ya. Para pengacara-pengacara kita, misalkan terjadi kelalaian yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andreas, mungkin dia meninggal setelah ditangani dokter itu bukan karena penyakit yang dia derita, tapi penyakit bawaan. Dulu kita sering ingat 3 tahun yang lalu atau zaman COVID, itu yang meninggal kan bukan gara-gara COVID-nya, tapi karena penyertaannya, penyakit asma, komorbid dan sebagainya itu. Nah, tapi begitu keluarganya merasa tidak puas, dia kan melalui kelalaian dokter. Betul. Ya kan? Nah, Mas, di ujung-ujung acara ini, Mas, coba Mas tolong jelaskan kepada masyarakat kita nih. Leg spesialisnya itu sebetulnya di mana ya? Titik ini kemana? Biar masyarakat itu dan khususnya para pengacara juga paham. Jadi jangan gara-gara dia meninggal, wah ini kelalaian pasal ini nih. Malah ada perencanaan lah ini dan sebagainya. Ya, silakan. Saya jelaskan tapi beberapa saja ya, untuk yang nanti akan dibahas di webinar. Yang pertama, leg spesialisnya terletak pada hubungan pasien dengan dokter. Memang sih itu adalah perikatan. Tapi bukan perikatan umum seperti yang ada di BW misalnya 1320 dan sebagainya itu. Karena ini adalah perikatan khusus. Perikatan khususnya apa sih ya? Karena dia expanding verbal tenis, bukan resultat verbal tenis. Nah, kemudian apabila kita bicara mengenai kelalaian, apakah serta-merta kelalaian bisa diterapkan di sini? Enggak. Karena untuk membuktikan unsur kelalaian itu pasti akan mempergunakan standar. Ada standar pelayanan, standar profesi, kemudian SOP. Kemudian proses pembuktiannya pun agak berbeda, karena proses pembuktian yang dituntut dengan average kan. Misalnya pelakunya adalah dokter umum, ya pembandingnya seharusnya dokter umum. Kemudian memperhatikan situasi dan kondisi yang sama. Kemudian juga ada berkecimpung faktor-faktor lain. Ada bisa faktor resiko medis, ini susah, nggak bisa diprediksi. Anak misalnya Stephen Johnson syndrome, kapan dia datang? Dia kan nggak kulon-nuwun, dia bisa muncul setiap saat. Kemudian anafilaktik shock dan sebagainya bisa muncul kapan aja. Kemudian ada juga kemungkinan kecelakaan medis yang muncul di sini. Misalnya pernah ada kejadian di sebuah rumah sakit. Kalau buat saya dokternya nggak salah ya, dia sedang melakukan tindakan medis operasi, ternyata yang keluar bukan O2 tapi CO2. Tapi kenapa justru dokternya yang diajukan ke pengadilan? Buat saya ini nggak fair waktu itu. Kemudian akhirnya dibebaskan ini dokternya. Atau pada saat operasi dilakukan ternyata listrik mati rumah sakit dan genset nggak langsung menyala atau ada tabung yang meledak dan sebagainya. Nah, kemudian faktor juga contributory of negligence. Inilah pasien-pasien kita. Bu, hari ini berobat. Bu, nanti minggu depan kontrol ya. Nah, dia nggak nongol. Kadang munculnya 3 tahun kemudian. Ini pernah ada kasus seperti itu. Matanya kelilipan. Disuruh kontrol lagi minggu depan gitu. Munculnya 3 tahun kemudian setelah matanya membesar dan bernanah. Dan yang disalahkan itu dokternya. Dok, mata saya jadi bengkak bernanah ini gara-gara dokter atau tindakan medis kapan 3 tahun yang lalu gitu. Nah, itu yang nggak benar juga yang seperti itu. Artinya ada beberapa faktor yang menyebabkan. Nanti saat webinar akan saya tunjukkan putusan-putusan pengadilan. Kebetulan saya meneliti banyak putusan pengadilan saat saya riset dokter gitu. Apa sih faktor-faktornya, karakteristik dan sebagainya. Nanti saya akan kupas
dalam bentuk putusan-putusan pengadilan, supaya para advokat, lawyer maupun para praktisi dalam bidang kesehatan bisa melihat bagaimana sih pengadilan kita menyikapi hal ini. Jadi ini adalah suatu hal yang khusus. Oh, jadi menarik sekali ya. Iya. Tapi janji ya, Oh, webinar harus siap ya. Siap, Oke, siap. sebagai penutup mungkin Pak Dr. Andreas, Ya, silakan Pak. ya terima kasih. Pada siang hari ini kita sudah berbincang-bincang singkat mengenai hukum kesehatan dan medical malpractice. Kita tunggu ya teman-teman ya, di minggu depan ya, hari Minggu ya, minggu depan ya, di sekitar pukul 9, nanti ya beritanya akan kita 9 malam atau? 9 Oh pagi, oh saya pikir malam. ya, Kita enakan main di pagi aja. Kalau dokter biasanya sih malam. jadi teman-teman jangan lupa ya. Ya. Nah, pembicaraan kita tidak bisa lebih dalam, tetapi kita akan Iya. membicarakannya lebih dalam pada saat webinar. Nah, kita tunggu di minggu depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.